Itu si Prof kenapa masih ikut rapat? Gimana nih KPK? Tapi sudah tetapkan jadi tersangka, sudah dirilis. Ini masyarakat Indonesia sudah tahu loh, kenapa sampai sekarang. Hola netizen yang tercinta, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham jelang pemilu 2024. Saat memulai sidang, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman memprotes kehadiran Wamenkumham Edi Hiarej. Menurut Beni, kehadiran Edi Hiarej dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR ini menyalahi kepentingan dan dapat menimbulkan kecacatan sidang. Sementara Wamenkumham Edi Hiarej tampak hanya menampilkan senyum di wajahnya menanggapi pendapat Beni Kaharman. Habibur Rahman selaku pimpinan rapat kerja pun menjawab pendapat Beni. Dia menilai tidak ada relevansinya antara status Edi Hiarej sebagai tersangka KPK dengan penyelenggaraan rapat kerja sehingga forum sidang dapat dilanjutkan. Sebelumnya, KPK membenarkan pihaknya sudah menjerat Wamenkumham Edi Hiarej sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan suap. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini. Yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK, ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya, apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Oleh sebab itu kami mohon dipersingkat saja Pak Beni. Ada poinnya kami sudah dulu lah soal itu ya. Jadi gini Pak Beni ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Sebelumnya J yang Anda permalukan di muka persidangan bahkan di muka umum. Segala sesuatunya akhirnya berbalik kepada Anda sendiri. Kini Anda yang dipermalukan oleh diri Anda sendiri di muka umum bahkan di muka persidangan di gedung DPR di hadapan anggota DPR. Takdir seperti itu kawan, di saat tangan Tuhan sudah bekerja, tidak ada kuasa yang bisa menolaknya. Aku tahu senyuman dan tawa yang Anda lakukan adalah bentuk rasa malu Anda yang sudah dipermalukan di muka umum dan di muka persidangan di gedung DPR. Gimana rasanya Pak dipermalukan dengan cara yang hampir sama seperti yang Anda pernah lakukan terhadap J? Sakit ya Pak? Nikmat ya Pak? Begitulah rasanya J saat Anda permalukan Pak. Terima kasih banyak. Apa rasanya si Prof Edi ya digituin ya? Ya kira-kira kayak gitu deh yang Jessica rasain. Ditolak, disingkirkan, gak dianggap, dituduh, segala macem nih pokoknya. Jessica udah rasain duluan. Jadi sekarang rasain aja pelan-pelan. Masih banyak kenikmatan yang akan dirasakan nanti Prof. Pelan-pelan, nikmatin aja dulu. Itu si Prof kenapa masih ikut rapat? Gimana nih KPK? Tapi sudah tetapkan jadi tersangka, sudah dirilis. Ini masyarakat Indonesia sudah tahu loh, kenapa sampai sekarang saat ini proses daripada diduga melakukan suap dan gratifikasi masih didiamkan begitu aja. Sepertinya sampai sekarang nggak ada progres. Kita mau tahu kenapa nggak di-open. Waktu dirilis jadi tersangka semua pada tahu. Nah sekarang prosesnya itu gimana? Kenapa malah ikut rapat? Tolong dong diklarifikasi, tolong dong di-up media-media. Masalah Jessica Wongso itu semua dipublish. Sementara Jessica Wongso itu hanya manusia biasa, masyarakat biasa. Kenapa didiamin? Kenapa belum diproses? Seluruh dunia di muka bumi ini manusia-manusia dihebohkan, dikagetkan dengan pemberitaan korupsi pejabat negara yang gaji masyarakat. Profesor Dr. Edward Omar Syarif Haris, dahsyat nggak namanya? Sarjana, guru besar UGM, Wakil Menteri Hukum dan Perlindungan
kemanusiaan hak asasi. Seluruh pemberitaan yang ada di Mensos di Indonesia bahkan di luar negeri, Australia lagi karena bapak si Jessica di Australia tinggalnya. Udah ketahuan belang si Profesor Omar ini alias si Edi. Hari ini aku mau kasih tahu, profesor yang udah mulai error dan pikun ini, yang suka berhalusinasi, yang suka berimajinasi, yang memakai insting untuk membuat orang di penjara 20 tahun. Ku kasih tahu kalian, dia itu profesor yang suka menyebarkan hoax. Hobinya kurasa menggosip kayak mak-mak sana. Udah itu gini satu lagi udah siap dia beritakan hoax, tukang fitnah lagi. Itulah profesor. Aduh, ngeri kali ya kan Satu, itu si profesor dia katakan kalau si Mirna yang sudah is dead diotopsi. Padahal sampai detik ini semua manusia, semuanya masyarakat yang ada di muka bumi ini udah tahu kalau si Mirna tidak pernah diotopsi, hanya pengambilan sampel. Kedua, itu si Jessica kemarin dia di tes lie detektor, tes uji kalau dia itu tidak pembohong. Tapi kalau waktu dia diwawancara di broadcast radio komputer, Richard Lee dan sebagainya lah, dia katakan kalau si Jessica tidak pernah dites kebohongan lie detektor. Kok kayak gini ya profesor ini ya Ketiga, dia katakan di publik ke semua manusia yang di muka bumi ini, berani dia katakan kalau 3 hari sebelum kejadian si Mirna meninggal is dead, si Jessica itu udah datang katanya ke KP Oliver. Jadi kayak ginilah para netizen, para klien advokat pengusaha hukum, kuasa hukum, kalian tanya pemilik Oliver sana, benar nggak kalau si Jessica 3 hari sebelum kematian si Mirna dia sudah pernah datang ke situ? Ini profesor menyebarkan hoax. Keempat, ada di podcast seseorang itu di siaran TV, dia katakan kalau si Mirna itu kena sianida 900 mg. Lucu nggak Kelima, akhirnya si Mirna dia katakan kalau diambil sampel dari lambungnya kemarin ada 0,2 mg sianida. Jadi kan gini, udah berubah-berubah keterangan dan kesaksian si ahli hukum ini, si profesor ini, si Omar, Pak Omar. Ini harus kalian ingat dan catat garis bawah ya Setelah si Mirna mati, diperiksa kalau tubuhnya, lambungnya tidak ada sianida. Tapi setelah dibawa ke rumah sakit entah kemana-mana, diberitakanlah kalau di dalam lambung dan tubuhnya itu ada 0,2 mg sianida. Kok bisa rumah sakit A sama rumah sakit B hasilnya berbeda? Aku ingat waktu kasus Brigadir Joshua, otopsi di rumah sakit si Muhammad Sadikin sama rumah sakit si Omar Sadikin berbeda. Ini semuanya rekayasa. Itu yang jago rekayasa Sambo. Keenam, si profesor katakan kalau si Jessica itu kelihatan di CCTV dia menaruhkan sianida. Padahal dibawa ke pengadilan itu CCTV cuma 2. Padahal CCTV ada 19 yang ada hasilnya dapat di flash disk, tapi yang dibukakan 2, selainnya disimpan oleh si Akong. Ketujuh, kata si profesor, si Jessica tidak pernah dihipnotis waktu di persidangan. Padahal semua masyarakat tahu kalau di persidangan kemarin itu ahli hipnoterapi didatangkan untuk menghipnotis si Mirna, si Jessica. Udah terbukti kalau si Jessica itu sekalipun dia di hipnoterapi, dia tidak pernah mengakui kalau dia sudah menaruhkan racun atau mengistetkan si Mirna. Ya iyalah, orang dia nggak ada ngelakukan. Ini kerjasama mereka ini, para pejabat untuk memikirkan kepentingannya sendiri. Ya kan Ke-8, kata si profesor, otopsi dilakukan oleh Dr. Mustafa. Padahal yang sebenarnya otopsi dilakukan oleh Dr. Slamet Purwono. Berbohong terus memfitnah, menggosip, dan satu lagi menyebarkan hoax. Ke-9, si Profesor Edi, dia bilang kayak gini, si Jessica kerja di farmasi untuk meyakinkan manusia-manusia di Mensos ini, di muka bumi ini, kalau benar si Jessica ini pandai kali untuk mengadakan sianida. Padahal si Jessica ini kerjanya desainer di bagian ambulans. Suka kali berbohong.
Iya kan weh, si profesor ini. Kalau nggak cocok kalian rasa komen lah. Para kalian orang-orang pintar yang banyak ilmu, pejabat negara yang udah banyak kali makan uang masyarakat. Ke-10, si Profesor Edward Omar Haris Sarif mengatakan kalau CCTV nggak mungkin direkayasa. Tapi sampai detik ini semua masyarakat itu ahli CCTV. Dari Resa Indragiri, ada satu lagi Bami Mayu mengatakan kalau CCTV itu benar-benar direkayasa. Biar kita membacking terus. Itu CCTV dibawa oleh pegawai Oliver ke pengadilan. Bukan polisi yang ambil. Jadi yang diserahkan ke pengadilan bukan yang aslinya, tapi flash di dalam CCTV itu ada tangan memasukkan cyanida ke kopi si Mirna. Tangannya kayak gini weh. Menurut instingku, ahli firasat ini yang benar, ini dari Batam, itu tangan gundurwo atau tangan kuntilanak. Tapi 2 hari lalu udah berita menghebohkan kalau si profesor udah ketahuan oleh KPK menggelapkan gratifikasi uang masyarakat, uang suap. Dimakannya weh 7 miliar dan ada lagi berita 100 miliar. Udah pintar, sarjana hukum, sarjana tut, doktor, profesor, guru besar, menteri, wakil menteri, udah semua lah sama dia. Tapi manusia ini nggak pernah cukup, ya kan weh? Jadi mari kita ajarkan si profesor yang sudah mulai error ini. Kasihan dia itu weh, karena itu pintu jeraji udah dibuka gemboknya, lagi dia mau dimasukkan ke dalam. Jadi semua kalian yang bisa dipakai untuk menjebloskan si profesor ini jangan ditunda-tunda. Aku heran di negara Konoha ini udah ketahuan pun seperti ini ditunda juga. Berkoar-koar juga aku lihat kemarin si profesor ini. Mulutnya ini entah apa-apa dia katakan bahwa asisten bawa pengawal menyatakan kalau dia itu nggak salah, nggak ada ketakutannya. Jadi kalian para pejabat udah semua kalian yang kalian makan, yang kalian nikmati itu keringat masyarakat. Jadi sadar, oke? Hati-hati, 2.800 lebih semuanya pengacara kuasa hukum udah bekerja sama. Dan khususnya para netizen, mata kami sudah tidak buta pejabat. Dengar baik-baik.